Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk membuat soal online khususnya pilihan ganda. Jadi nanti setelah kita membuat soal ini, kita membagikan kepada siswa, kita tidak perlu mengoreksi satu persatu, tetapi nilainya sudah muncul sendiri. Pada kali ini, hal yang pertama yang harus disiapkan yaitu soal yang sudah kita perkirakan atau kita akan buat. Selanjutnya itu kita memilih ini Google Chrome, pastikan sudah ada koneksi internet ya, jangan sampai lupa. Selanjutnya kita pilih ya, kita ketik saja Google Chrome Login. Klik. Kita pilih ini Google Formulir Login, kita klik saja sekali. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa menggunakan bahasa Inggris, yang pintar-pintar bahasa Inggris, gak apa-apa. Kita gunakan bahasa Indonesia yang lebih mudah kalimat yang kita butuhkan. Di sini ada untitled form, di judul. Nah, ini dapat kita isi dengan judul. Misalnya ulangan harian. Tentang apa, misalnya bab sholat. Nah, deskripsi formulir. Di sini kita bisa menuliskan misalnya isilah identitas diri dengan lengkap. Setelah selesai, kita bisa masuk ke kolom bawahnya ya, untitled question. Di sini kita bisa menuliskan hal-hal yang kita tanyakan kepada siswa, yang harus diisi siswa tentang identitas dirinya. Yang pertama otomatis nama. Di sini harus jawaban singkat. Nah, kalau misalnya belum tulisan jawaban singkat, nah, kita rubah. Nah, ada banyak pilihan, ada pilihan ganda. Kita pilih jawaban singkat saja. Terus setelah selesai menuliskan nama, kita klik nih yang dibutuhkan, kita klik saja sampai geser ke kanan. Ini lingkarannya, berarti nama ini harus diisi oleh setiap orang yang akan menjawab pertanyaan. Kalau sudah selesai, kita bisa klik tambah di sini sama ya. Atau kita bisa dengan format yang sama, kita bisa klik duplikat atau copy. Klik ya. Tinggal kita nulis misalnya kelas. Kita duplikat lagi nomor absen. Kita pilih sudah selesai nama, kelas, dan nomor absen. Kita tambah lagi satu mata pelajaran. Kalau sudah selesai membuat identitas diri ini, kita dapat melanjutkan dengan soal yang ada. Kita pilih nih tanda sama dengan ini. Nah, ini kita berarti nambahkan bagian yang kedua. Dan di sini kita bisa menuliskan misalnya pilihan ganda. Nah, di bawahnya pilihan ganda
kita bisa memberikan keterangan dengan pilihlah salah satu jawaban yang tepat. Nah, jika sudah selesai, maka kita tinggal memilih tambah pertanyaan. Ya, kalau sudah, kita pilih salah satu pertanyaan. Contohnya, sholat dilaksanakan pada siang hari adalah sholat seperti ini. Jadi kalau pilihan ganda, ini sudah pilihan ganda, maka kita tinggal membuat opsi pilihan jawaban A, B, C. Kita bisa mengetikkan A titik spasi, bisa tanpa ini pun bisa. Langsung misalnya ketik subuh, kita tambahkan opsi duhur, tambahkan opsi lagi asar. Ya, jadi ini sesuai dengan jumlah opsi atau pilihan. Misalnya kelas 1, 2 berarti sampai C, ya berarti 3 pilihan. Kalau kelas 3 berarti sudah mulai 4 opsi atau A, B, C, D. Di sini kita bisa mengklik sama tadi yang dibutuhkan supaya anak-anak dapat mengerjakan secara penuh soal ini. Itu tadi untuk soal pilihan ganda. Jika ingin menambahkan, kita bisa pilih tambah di sini, sama seperti tadi, tambah klik. Misalnya kita pilih gerakan sholat, di bawah ini adalah. Nah, di sini berarti kita membutuhkan gambar, maka kita dapat nih klik gambar. Kita bisa memilih yang sudah pernah kita unggah, kita download ya maksudnya, atau dengan mengambil di Google. Ini klik. Misalnya kita pilih sujud. Nah, tambah ya orang sujud. Ya, ini sudah ada gambar orang sujud. Kita klik saja, memasukkan. Kita tunggu untuk mengupload. Nah, berarti sudah. Gerakan sholat di bawah ini adalah, berarti ini posisi orang sedang apa? Kita di sini pilihan, tinggal seperti tadi ya. Misalnya ruku. Kita tambah lagi iktidal, kita tambah lagi sujud. Nah, berarti sudah ada 2 soal. Terus bagaimana caranya supaya soal-soal ini nanti dapat nilai sendiri, kita tidak perlu mengoreksi. Nah, caranya kita atur di setting, pengaturan. Ya, kita dapat memilih data pengaturan tadi, kita pilih quiz. Jadikan ini quiz. Klik.
Berarti di sini ada pilihannya. Nilai rilis segera setelah setiap pengiriman. Jadi nanti anak dapat mengetahui nilai, ya. Jadi nilai ini dapat kita ketahui setiap pengiriman, langsung ada dari kita. Lengkap nanti ya. Terus ini responden anak. Nah, kalau ini pertanyaan terlewat. Nah, jadi nanti ketika ada pertanyaan yang terlewat, maka responden atau yang mengisi atau anak yang menjawab akan diberi pemberitahuan. Terus ini jawaban yang benar. Jadi nanti ketika anak setelah selesai ada kesalahan, dia diberitahu, oh jawabannya benar ini, jawabannya benar ini, seperti itu. Terus untuk nilai poin, berarti setiap anak setelah selesai mengisi, maka dia akan mengetahui nilainya berapa. Untuk mengatasi pengisian double atau yang misalnya temannya disuruh mengerjakan dulu, nanti yang lain melihat, kita klik ini saja supaya yang lain tidak mengikuti, yang benar saja. Kita tinggal menyimpan. Ya, selesai menyimpan. Kita coba satu soal yang tadi. Nih, sholat yang dilaksanakan pada siang hari adalah sholat. Kita klik di sini dulu lagi. Ini ada kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban. Berarti kita poin di sini sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya jumlah soalnya 10 soal pilihan beda semua, berarti 10 soal. Atau misalnya kita gabung dengan isian singkat, nah nanti bisa nilainya 5 atau pokoknya sesuai dengan jumlah soal. Bisa kita beri 5 poin. Terus kita klik sholat zuhur, kunci jawabannya. Kita klik selesai. Ya, berarti di sini nanti sudah otomatis. Untuk yang kedua sama seperti tadi caranya. Klik saja di sini. Terus kunci jawaban diklik. Nah, di sini sama misalnya 5. Kita klik sujud. Selesai. Berarti sudah ada 2 soal dan 2 kunci jawaban. Untuk membuat soal isian singkat, di sini lebih repot lagi. Rawannya begini. Ketika anak mengisi dengan huruf yang berbeda atau salah ketik, otomatis nanti akan salah. Kita contohkan, misalnya sholat, soalnya sholat yang dikerjakan 2 rakaat, yaitu sholat wajib ya. Nah, berarti di sini kita bukan pilihan ganda, kita misalnya pilih jawaban singkat. Nah, terus kita membuat kunci jawaban nilai 10 misalnya. Untuk membuat kunci jawaban, ya, maka kita harus memilih beberapa jawaban. Maksudnya gimana? Pertama, kita klik subuh, seperti ini huruf kecil semua. Kita kunci jawaban yang kedua, kita huruf kapital semua. Jawaban yang ketiga, huruf awal yang besar. Nah, kadang-kadang anak itu menulisnya berbeda-beda seperti ini. Jadi ketika anak menuliskan huruf kecil semua ya betul, huruf besar semua betul, di awal kata yang besar juga betul. Atau mungkin kita menambahkan opsi-opsi yang lain. Kadang-kadang anak ada menuliskan meskipun di atas di sini sudah dituliskan sholat, tapi di sini nanti tulis lagi sholat subuh. Nah, seperti itu nanti akan salah. Makanya kita harus memberikan beberapa opsi kunci jawaban jika ini membuat jawaban singkat. Selesai, kita klik saja selesai. Nah,
supaya tampilannya terlihat indah, ini kita bisa lihat dengan ini customize, sesuaikan tema ya. Di sini header, di sini itu untuk tampilan gambar pada judul. Misalnya ini temanya sekolah, kita misalnya buku. Klik, masukkan. Nah, tampil di bagian atas. Kita tinggal bisa memilih tema yang kita sesuaikan. Ini mempengaruhi warna pada ini. Dari sini. Ketika sudah selesai, kita tinggal milih warna latar belakang. Jadi kita bisa pilih tuh. Nah, yang berubah latar belakang yang ada di belakang tulisan ini. Kalau sudah, kita ini lihat ada gaya tulisan. Gaya tulisan kita pilih ketika anak-anak, kita bisa pilih ceria di sini. Nah, di font hurufnya berubah. Jika sudah selesai membuat soal seperti ini, kita bisa melihat poin total di sini 20 karena tadi dua soal pilihan ganda masing-masing 5 dan satu pilihan ya jawaban singkat 10 berarti 20. Kita untuk mengecek kita bisa lihat nih review, klik saja. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Misalnya kita di sini nulis nama kita, Abi. Kalau kita melewatkan salah satu ini yang harus diisi, misalnya mata pelajaran kita lewat, kita lanjut. Nah, berarti otomatis tidak akan dapat melanjutkan karena ini belum diisi. Nah, maka kita harus mengisi dulu P, A, I, dan lanjut. Setelah semua terisi, maka bisa melanjutkan dan masuk ke soal. Misalnya kita ingin pada sehari, kita klik duhur. Terus ini gerakan, misalnya kita salahkan satu lah. Ini tidak. Terus di sini kita misalnya subuh dengan huruf besar semua. Setelah selesai, maka kita akan submit. Klik, kita tunggu. Nah, selesai. Ada view score, kita klik. Berarti anak dapat melihat nilai kita. Nah, berarti anak tersebut ini mendapat nilai 15 dari 20 poin yang harus maksimal ya. Poin maksimalnya 20. Anak ini mendapatkan nilai 15. Seperti itu caranya. Terus untuk guru ya supaya bisa melihat tadi, kita kembali ke sini ya, tanggapan. Kita klik tanggapan. Ya, berarti di sini sudah ada satu anak yang menjawab, yaitu dengan nama Abi. Kita bisa melihat dengan individu. Ya. Abi mendapat nilai 15. Jadi ini Abi di sini tulisannya, terus nilai 15 ada di ya seperti ini. Nanti kalau ada dua anak ya tinggal ini ya, nanti ada satu ini sampai berapa orang, misalnya anaknya kelasnya 30 berarti ini 30, nanti kita tinggal geser dengan menggunakan panah ke atas juga bisa, panah ke kanan juga bisa. Nah, kita tinggal print respon juga bisa untuk merekap nilai tadi ya. Seperti itu pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai, maka kita dapat pilih kirim.
klik kirim. Nanti di sini kita bisa mencari link ini, yang tengah ini ya, link yang akan dibagikan kepada responden atau siswa. Kita pilih persingkat ini URL. Nah, jadi lebih pendek, kita bisa mensalin, ya. Kita bisa tempatkan di Word atau di WA Web. Nah, seperti itu. Jadi link inilah nanti yang dapat dibagikan kepada siswa.